Ditangkap di Australia, wanita DPO asal Sulut diserahkan ke Kejari Manado. Harga beras naik, omset pedagang turun drastis. Suguhi ragam makanan warga padati Festival Kuliner Kuankong. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Senin 14 Juli 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama saudara, seorang wanita asal Sulut, Vivi Olvilumi, yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO internasional dengan status Red Notice, akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi di Australia. Tersangka telah dibawa ke Indonesia dan sekarang ini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Manado. Vivi Olvilumi terlibat dalam kasus dugaan penggelapan di salah satu resort wisata di Kabupaten Minahasa sejak tahun 2020 silam dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sementara tersangka sendiri sempat melarikan diri ke Melbourne, Australia saat proses hukum berlangsung. Penangkapan tersangka merupakan hasil koordinasi antara Divisi Hubungan Internasional, Mabes Polri, dan pihak kepolisian Australia. Setelah proses administrasi dan hukum tuntas, tersangka dijemput oleh anggota Resmob Polda Sulut dan tiba di Kota Manado pada Sabtu pekan lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut AKBP Suryadi mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari Hubinter Mabes Polri mengenai penangkapan tersangka di luar negeri. Dan saat ini tersangka telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Manado untuk diproses lebih lanjut. Mengirimkan memang red notice terhadap tersangka tersebut dengan kepada Hubinter Mabes Polri ya. Kemudian pada saat saya setelah terima ternyata mendapat koordinasi ya dari Hubinter bahwa pelaku tersebut akan sedianya mau diamankan, maka kita sebagai penyidik yang sudah mengirimkan red notice maka ada kewajiban untuk melakukan penjemputan. Maka pelaku ini kami jemput ya di Jakarta, kemudian sekarang yang bersangkutan TSK inisial VV itu sudah kita lakukan penahanan dan kita proses selanjutnya terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Sementara itu, Kasipidum Kejaksaan Negeri Manado Taufik Fauzi bilang, berkas perkara dari tersangka saat ini sudah lengkap dan akan dilakukan penahanan oleh jaksa selama 20 hari ke depan. Perkara ini sudah dilakukan P21 dari mulai tahun 2020. Kemudian tersangka FO melarikan diri ke Australia dan dijemput oleh rekan-rekan Interpol, kemudian diantarkan ke Polda Sulawesi Utara untuk dilakukan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Manado. Yang bersangkutan ini diduga melanggar pasal penggelapan dalam jabatan atau pasal penggelapan. Sementara hari ini kita tahan yang bersangkutan dengan penahanan jaksa 20 hari ke depan. Dalam waktu dekat, tersangka akan dibawa ke Pengadilan Negeri Manado untuk disidangkan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain saudara, orang tua korban dugaan tindak pidana perdagangan orang dari sejumlah wilayah di Sulawesi Utara mendatangi markas Polresta Manado. Mereka datang untuk meminta pertolongan ke pihak Divisi Hubungan Internasional Polri untuk membantu proses evakuasi keluarga mereka yang ditahan dan diduga mengalami kekerasan fisik di perusahaan tempat bekerja di negara Myanmar. Sejumlah orang tua dan keluarga korban dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mendatangi Mapolresta Manado.
Rombongan datang meminta pertolongan kepada pihak Divisi Hubungan Internasional Polri untuk membantu proses kepulangan anak-anak mereka yang saat ini berada di Myanmar dan diduga dijadikan pekerja online scammer. Nixon Ringkuangan, salah satu orang tua korban dugaan TPPO, mengaku anaknya saat ini berada di Myanmar bersama 9 orang lainnya yang berasal dari Sulawesi Utara. 10 orang ini berangkat kerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji yang tinggi dan ternyata dipekerjakan sebagai online scammer. Sang anak berangkat ke Myanmar melalui Singapura pada bulan Februari 2025 yang lalu. Belakangan keluarga dikabari bahwa mereka mengalami kekerasan fisik dan beban kerja yang tinggi. Ada pertemuan dengan pihak Interpol, itu seperti apa kesimpulannya, Pak? Ya, kesimpulan dengan Interpol bahwa Interpol mengatakan bahwa akan berusaha semaksimal mungkin karena ada kendala-kendala yang dihadapi, terutama di Myanmar dengan petugas-petugas di negara setempat. Bapak sejauh ini sudah melakukan upaya mungkin dari mandiri dari keluarga untuk memulangkan anak Bapak atau seperti apa? Dari kami keluarga, ya baru kami ada minta bantuan kepada Ibu Kristi dan timnya dapat membantu kami dalam proses evakuasi kami dan teman-teman di sana. Jadi Bapak dari Boltim ini datang ke Manado untuk melakukan upaya? Ya, kami dari Boltim datang ke Manado bertemu dengan Bapak Interpol. Secara langsung kita mengetahui bahwa seperti apa proses evakuasi nanti. Oke, baik. Jadi kedatangan kami orang tua sangat mengharapkan proses evakuasi kami dan hanya bersama yang lain-lain yang Indonesia. Kondisi anak Bapak di Myanmar seperti apa? Kondisi yang kita terima bahwa mereka sering mendapat kekerasan fisik. Terakhir komunikasi kapan, Pak? Beberapa hari yang lalu masih sempat komunikasi. Sudah berapa lama anak Bapak di Myanmar, Pak? Sudah ada sekitar 4 atau 5 bulan. Melalui pertemuan dengan konsultasi pihak Dishub Interpol, keluarga berharap anak-anak mereka bisa dipulangkan secepatnya dari Myanmar. Yani Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki asal kota Manado dari Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara pada Kamis dini hari pekan lalu. Korban dievakuasi karena mengalami cedera bagian kaki saat mendaki. Operasi SAR dilakukan terhadap seorang pendaki yang mengalami cedera pada pergelangan kaki kiri dan kanan di Pos 5 Gunung Klabat, Kabupaten Minahasa Utara. Kejadian ini berawal saat korban dan keempat temannya melakukan pendakian pada Senin sore, namun saat berada di Pos 5 korban mengalami cedera pada bagian kaki. Dalam kondisi tersebut, mereka bertemu dengan salah satu anggota RAPI yang sedang membawa tamu di jalur pendakian. Anggota RAPI tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut ke anggota SAR Manado untuk segera dilakukan evakuasi. Menanggapi laporan tersebut, tim SAR gabungan kemudian langsung melakukan pencarian dan berhasil menemukan korban yang sedang diturunkan secara mandiri oleh rekan-rekannya hingga di Pos 2. Setelah seksi operasi kantor pencarian dan pertolongan Manado mengarahkan satu tim rescue dan anggota RAPI Sulut untuk mengevakuasi korban yang berada di Gunung Klabat Pos 4. Pada pukul 20.30 kita tim SAR gabungan telah berhasil menemukan korban dan melakukan penanganan pada korban yang cedera kaki kiri dan kaki kanan. 00.40 tanggal 10 Juli 2025 korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Pos 2 sampai Pos Pamu. Selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga.
Setelah dilakukan pemeriksaan dan penanganan medis awal di lokasi, korban selanjutnya dievakuasi menuruni gunung oleh tim SAR gabungan dan langsung dibawa di kantor Basarnas dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi harga beras naik, omset pedagang turun drastis akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Harga beras terus merangkak naik sejak 1 bulan belakangan. Lonjakan harga beras ini menyebabkan omset pedagang beras di Pasar Pinasungkulan, Kota Manado turun hingga 50%. Lonjakan harga beras yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Kota Manado berdampak terhadap daya beli masyarakat. Seperti yang terpantau di Pasar Pinasungkulan, Kota Manado. Sejumlah pedagang beras mengaku pendapatan harian dari penjualan beras mengalami penurunan hingga angka 50%. Pedagang beras Abu Bakar Saleh mengaku pergerakan harga beras sejak 1 bulan belakangan ini berdampak pula pada turunnya omset penjualan mereka. Jika dalam sehari biasanya terjual 250 kg, kini penjualan turun hingga 150 kg saja. Kondisi ini terjadi lantaran pola pembelian konsumen menjadi lebih selektif dan lebih hemat. Biasa ada warga yang membeli beras premium, kini beralih pada beras medium atau di bawahnya. Ditambahkannya juga, kenaikan harga ini juga diduga dipicu akibat banyaknya ahli fungsi lahan oleh petani. Kalau kemarin dia per kilo dia masih 16.000. Cuma pas kemarin tadi itu naiknya 20.000 lagi satu karung per 50 kilo, jadi sekitar 500 perak satu per kilo. Jadi naiknya. Jual berapa per kilo? Kalau yang beras yang itu, yang kelas 2 itu biasanya 16,5, sama yang beras biasa Super Win itu 17.000. Pengaruhnya besar sekali, Pak. DP animo orang belanja memang kurang. Masyarakat juga berharap pemerintah bisa turun langsung melihat kondisi harga saat ini. Meski mahal, masyarakat tetap membeli karena menjadi kebutuhan sehari-hari. Semangat le kerja, pemerintah le kan dengan cara pemerintah, bagaimana cara pemerintah mengantisipasi ini beras ini supaya kan tuh rakyat yang di bawah itu boleh mampu untuk mau beli. Dari pantauan Kompas TV, harga beras termurah di Pasar Pinasungkulan Manado yakni Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium jenis Rayu dijual Rp16.000 per kilogram dan Super Win dijual Rp17.000 per kilogram. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, musim libur sekolah dimanfaatkan para orang tua untuk membeli keperluan sekolah anak-anak. Pedagang di Pasar 45 Kota Manado mengaku penjualan keperluan sekolah seperti seragam mulai TK, SD, SMP hingga SMA sudah ramai sejak 1 pekan belakangan. Pasar 45 Kota Manado menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi warga untuk berbelanja keperluan sekolah. Keramaian pengunjung terlihat di toko-toko yang berjualan keperluan sekolah seperti seragam, topi, kaos kaki, hingga dasi. Sejumlah pedagang mengaku peningkatan penjualan kebutuhan sekolah mulai terasa sejak 1 pekan belakangan jelang masuk sekolah tahun ajaran baru. Keperluan sekolah yang paling banyak diburu yakni seragam sekolah mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA. Selanjutnya seragam pramuka, ada juga topi, dasi, kaos kaki, dan alat-alat lainnya. Ramainya pembeli yang datang berdampak terhadap naiknya omset harian dibanding hari normal. 1 paket seragam dijual sesuai ukuran dan dibanderol mulai dari Rp145.000 hingga Rp225.000. Kapan, Bu? Minggu lalu. Oh, paling banyak itu orang tua beli keperluan sekolah apa, Bu? Seragam, kaos kaki, ban, sama topi sekolah. Untuk harian rata-rata berapa omset, Bu? Harian minimal 4-5, no? Oke. Bu, kalau dari kebutuhan sekolah itu yang paling banyak laku di tempatnya Ibu, kebutuhan sekolah dalam bentuk apa? Batik, kayak kaos kaki, ban-ban sekolah. Ini seragam yang ramai.
Nah, Ibu selain jualan seragam, apalagi alat keperluan sekolah yang dijual di tempat Ibu? Perlengkapan sekolah semua ada pramuka, ada semua. Rame dari kapan? Dari 1 minggu yang lalu. Oh, jadi sudah ramai 1 pekan yang lalu. Nah, Ibu, yang paling banyak dibeli masyarakat untuk keperluan sekolah jenisnya apa? Seragam merah putih, putih dongker, putih abu-abu. Oh, oke. Bu, kalau bicara pendapatan omset harian pendapatan itu? 5 jutaan. Ya. Sebagian pengunjung yang membeli keperluan sekolah datang bersama anak-anak mereka untuk mencoba langsung seragam baru yang hendak digunakan saat masuk sekolah nanti. Di Pasar 45 untuk menemani mungkin istri dan anak-anak untuk beli apa ya Pak hari ini? Kebutuhan sekolah untuk anak-anak. Oh iya, untuk berapa anak Pak? 2 anak sebagai bentuk kewajiban untuk generasi muda untuk bangsa Indonesia. Ya. Pak, ini sudah mau musim sekolah toh, jadi libur ini beli apa saja Pak untuk anak-anak ya, keperluan sekolahnya? Sekolah seragam seperti ini, ya. Jadi ada seragam, ini ada sepatu, ya kebutuhan pokok ya untuk anak-anak dalam rangka memotivasi untuk dunia pendidikan yang melahirkan generasi yang berkualitas. Peningkatan penjualan kebutuhan sekolah diprediksi masih akan tinggi hingga masa libur sekolah usai. Yani Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, untuk memperkuat minat baca sekaligus literasi di kalangan generasi muda, toko buku Gramedia Manado Town Square melakukan penandatanganan bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samratulangi mendonasi 5.000 buku pada Sabtu pekan lalu. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan antara pihak Gramedia, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Unsrat, dan perwakilan Rektorat Universitas Samratulangi di Atrium Mantos 1, yang juga merupakan lokasi pameran Gramedia Mantos. Melalui MOU ini, pihak Gramedia menyatakan komitmen dan dukungan untuk memperkuat minat baca dan literasi warga di tengah merosotnya minat baca masyarakat. Harapkan adanya gerakan literasi dan peningkatan minat baca di Manado khususnya dan juga di sekitar Unsrat supaya kedepannya di Manado bisa lebih baik lagi dan lebih banyak lagi orang yang bisa mengakses buku-buku secara gratis dan juga meningkatkan minat baca masyarakat di Manado. Kami menyadari ada satu permasalahan publik yang terjadi bahwa daya literasi khususnya di kemahasiswaan dan juga di masyarakat itu sangat-sangat minim. Di mana data menurut UNESCO yang sudah UNESCO sampaikan, Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah. Dan ini sangat-sangat memprihatinkan karena minat membaca itu menurut kami sangat-sangat penting dan sangat-sangat menjadi urgensi dan juga tendensi untuk saat-saat ini. Dan sementara itu, pihak Unsrat Manado mengapresiasi kolaborasi toko buku Gramedia dan mahasiswa Unsrat untuk mengajak sekaligus membangun kesadaran bersama untuk gemar membaca buku berkualitas. Dengan adanya satu kerjasama ini, tentu kita akan mendorong mahasiswa untuk ada minat membaca, karena ini adalah 5.000 buku ini suatu terobosan, karena ini gratis bagi mahasiswa. Dan kami juga sebagai pimpinan universitas akan mendorong mahasiswa untuk minat membaca, dan kami akan mohon kepada para dosen untuk meminta mahasiswa untuk ada minat membaca lah. Dalam program donasi 5.000 buku ini, Gramedia akan menyalurkan buku umum gratis berbagai judul yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa dalam memperkaya ilmu pengetahuan. Yani Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, proses renovasi sekolah rakyat di Kota Manado, Sulawesi Utara hampir rampung dengan progres di atas 90%. Saat ini proses finishing sedang dilakukan bersamaan dengan loading sejumlah barang pendukung belajar mengajar dan kebutuhan asrama. Inilah suasana persiapan sekolah rakyat setara SMP yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Sentra Tumautou, Kementerian Sosial di Kelurahan Pel4, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Sekolah rakyat di Sentra Tumautou ini memanfaatkan sejumlah gedung kantor existing milik Kementerian Sosial dan direnovasi sesuai kebutuhan untuk menjadi sekolah berkonsep asrama. Tahap akhir dari renovasi bangunan sekolah dan asrama sedang dilakukan petugas, di mana progresnya sudah di atas 90%.
Adapun renovasi sekolah rakyat ini meliputi bangunan utama sekolah yang diperuntukannya sebagai ruang belajar, ruang guru, asrama putra-putri, ruang konseling, ruang wali asuh, serta ruangan pendukung lainnya. Ya, terima kasih. Kalau untuk progres renovasi ya fisik, kami di sini bukan pembangunan struktur tetapi renovasi fisik dari beberapa bangunan yang ada di dalam sentra itu sudah hampir 100% selesai. Tinggal nanti pemenuhan sarana di dalam ruangan saja yang masih ini proses pengiriman barang karena memang ini di wilayah timur. Jadi agak terhambatnya hanya proses pengiriman barang, tetapi bisa kami pastikan di hari Senin ketika launching semua sudah rapih, semua sudah ada meja, kursi, tempat tidur, kemudian keperluan untuk sarana pendidikan, untuk makan, untuk nanti di dapur pun kami sudah siap semuanya. Sekolah rakyat di sentra Tumoto ini nantinya akan memiliki nama Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Kota Manado dan dijadwalkan akan diluncurkan serentak secara nasional pada 14 Juli mendatang. Pada tahun ajaran 2025-2026, sekolah rakyat ini akan beroperasi dengan 75 siswa tingkat kelas 7 dengan dukungan tenaga pengajar sebanyak 11 orang. Yani Mikasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi mengenai warga padati Festival Kuliner Kuankong akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara menggelar lomba polisi cilik yang dilaksanakan di kawasan Megamas, Kota Manado pada Sabtu pagi pekan lalu. Selain ajang perlombaan, kegiatan ini juga sebagai cara untuk meningkatkan kedisiplinan sejak usia dini. Lomba polisi cilik ini diikuti 15 peserta dari berbagai sekolah dari kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penanaman budaya lalu lintas sejak usia dini dengan tujuan membina disiplin anak-anak dan menciptakan pelopor baru yang dapat menularkan budaya tertib berlalu lintas kepada orang tua dan masyarakat sekitar. Selain itu juga bertujuan untuk mendidik anak-anak agar menjadi generasi emas yang cerdas dan disiplin dalam berlalu lintas. Polisi cilik sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter diharapkan pula mampu membentuk moral anak dan menjadi teladan di lingkungannya terutama di sekolah. Sasarannya sebenarnya kita ingin yang pertama anak-anak mencintai polisi. Yang kedua, Pocil ini kan ada baris berbarisan disiplin. Jadi sejak dari kecil mereka kita terapkan untuk bisa berdisiplin. Makanya banyak antusias dari ibu-ibu, sebenarnya ada beberapa Polres yang pengen mengirim beberapa tim sebenarnya. Tetapi saya batasin satu Polres hanya satu tim. Makanya animo yang untuk Pocil ini sangat luar biasa, termasuk lomba PKS juga. Kehadiran polisi cilik tidak hanya mendidik disiplin lalu lintas, tetapi juga memperlihatkan bahwa polisi mampu berinteraksi dengan masyarakat sejak usia dini. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ribuan peserta dari kabupaten kota se-Sulawesi Utara ikut serta dalam Bayangkara Sulut RAN 2025. Kegiatan ini dilepas oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi. Polda Sulawesi Utara menggelar Bayangkara Sulut RAN 2025 sebagai bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-79. Sebanyak 1.300 peserta turut ambil bagian dalam ajang ini yang berlangsung di kawasan Megamas Manado Sabtu pekan lalu. Bayangkara Sulut RAN terdapat dua kategori, yaitu lari sepanjang 5 dan 10 km. Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi mengatakan Bayangkara Sulut RAN 2025 ini bukan hanya menjadi sarana peringatan saja, namun kegiatan ini menjadi salah satu wadah untuk menjaring bibit-bibit baru di bidang olahraga lari. Ya, kita melaksanakan kegiatan Bayangkara Sulut RAN. Nah, ini untuk memeriahkan sekaligus juga ini
adalah ajang untuk mencari bibit-bibit muda berprestasi. Nah, kita lihat ini kan kalau dari pencapaian catatan waktu, ini sudah bisa kita kategorikan dia berbakat. Nah, kalau berbakat kan kita tinggal poles. Ini bagian juga dari program Bapak Presiden dan juga program Bapak Gubernur bersama dengan Ketua KONI. Nah, dan kita bisa lihat tadi bagaimana antusias masyarakat yang pencinta olahraga. Para peserta yang ikut kegiatan ini sangat antusias karena sebagai wadah untuk menjaga hidup sehat, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar komunitas lari di Kota Manado. Dan saya bahwa Bayangkara Sulut Run ini memberikan suatu motivasi kepada kita sebagai anggota Polri untuk selalu hidup sehat, untuk mencintai olahraga lari. Ya tentunya selain orang di sini bersenang-senang dalam kegiatan ini juga orang bisa merasakan sehat seperti itu. Harapan ke depan. Untuk harapan ke depannya Polri semakin jaya. Polda Sulut juga mengapresiasi seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam ajang Bayangkara Sulut Run kali ini. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud bentuk kedekatan Polri dengan masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kelenteng Kuankong di kawasan Pecinan, Kota Manado menggelar Kuankong Food Bazaar 2025 di halaman kelenteng. Food Bazaar ini dipadati warga yang datang untuk berkumpul sembari menikmati beragam menu pilihan yang dijajakan di tempat ini. Inilah suasana keramaian di kawasan Pecinan, Kota Manado, Kecamatan Wenang, tepatnya di Kelenteng Kuankong, dalam perayaan Kuankong Food Bazaar 2025. Ratusan orang dari Manado dan sekitarnya tampak membadati halaman kelenteng untuk datang berburu berbagai kuliner yang dijajakan oleh pelaku UMKM di masing-masing tenan. Nyaris tak ada tempat duduk kosong, saking padatnya pengunjung yang datang silih berganti untuk menikmati beragam makanan dan minuman yang tersedia. Food Bazaar ini merupakan agenda rutin tahunan dari pihak kelenteng dalam memperingati hari kelahiran Dewa Kuankong. Beragam makanan mulai dari makanan berat berupa nasi dan beragam lauk pauk tersedia di tempat ini. Pilihan cemilan olahan hingga rujak dari buah-buah segar tersedia di tempat ini juga. Tak sekedar jadi sarana untuk berburu kuliner, Food Bazaar kali ini pun diharapkan bisa menjadi ajang silaturahmi warga Kota Manado yang terkenal sangat majemuk dan beragam. Jadi untuk konsep yaitu untuk menyajikan berbagai macam makanan maupun minuman maupun dessert, dan disajikan acara-acara dengan menampilkan juga artis Mandarin dari Jakarta untuk bisa dapat mempererat silaturahmi dari seluruh masyarakat baik di Kota Manado dan Sulawesi Utara. Kuliner apa malam hari Banyak, di tempat ini? kuliner dari cemilan, makanan ringan sampai makanan berat di sini tersedia semuanya. Oke, kalau boleh tahu tadi mencoba menu apa? Tadi ada bakmi, ada juga minuman-minuman sama apa tadi? Madureng. Sama strawberry coklat. Lihat suasana seperti ini bagaimana kesannya? Sangat senang bisa jadi tempat tujuan kuliner yang baru, bisa juga jadi tempat jalan-jalan. Pengunjung tak hanya dimanjakan dengan makanan dan minuman lezat, namun juga disuguhkan penampilan para pengisi acara lokal hingga artis penyanyi lagu Mandarin yang didatangkan khusus dari ibu kota Jakarta untuk menghibur. Food Bazaar 2025 ini berlangsung 3 hari, 10 hingga 13 Juli 2025. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.